Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini berjalan terlalu cepat dan terlalu berisik? Setiap hari kita dibombardir oleh berita, ekspektasi orang lain, tuntutan pekerjaan, hingga komentar-komentar di media sosial yang seringkali membuat pikiran kita tidak tenang. Kita seringkali merasa cemas tentang masa depan yang belum terjadi, atau menyesali masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Mengapa hidup modern yang serba mudah ini justru membuat batin kita semakin terasa sesak? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, para pemikir di Yunani kuno telah menghadapi masalah yang sama. Mereka menemukan sebuah seni hidup tenang yang disebut Stoikisme, atau yang di Indonesia populer dengan nama filosofi teras. Hari ini, kita akan membedah bagaimana filosofi kuno ini bisa menjadi penyelamat kesehatan mental Anda di tengah dunia yang sangat berisik ini. Mengapa kita sering merasa stres dan kecewa? Jawabannya sederhana. Karena kita seringkali meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di dalam filosofi teras, ada satu prinsip emas yang disebut sebagai dikotomi kendali. Prinsip ini membagi seluruh hal di dalam hidup ini menjadi dua bagian saja. Bagian pertama adalah hal-hal yang berada di bawah kendali penuh kita. Bagian kedua adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika Anda terjebak di dalam kemacetan lalu lintas saat ingin pergi ke tempat kerja, apakah Anda merasa marah? Kemacetan lalu lintas, cuaca, atau keterlambatan kendaraan adalah hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Namun, bagaimana respon Anda? Bagaimana emosi Anda dan apa yang Anda lakukan di dalam mobil tersebut adalah hal-hal yang berada di bawah kendali penuh Anda sendiri. Lalu, bagaimana cara nyata untuk menerapkan filosofi teras ini agar kita bisa hidup dengan lebih tenang? Ada 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai lakukan sejak hari ini. Langkah pertama, kenali batas kendali Anda. Mulai hari ini, setiap kali Anda menghadapi masalah atau hal yang membuat Anda cemas, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri. Apakah hal ini bisa saya ubah atau tidak? Jika jawabannya adalah tidak seperti opini orang lain tentang diri Anda atau masa lalu Anda, maka belajarlah untuk melepaskannya. Fokuskan seluruh energi dan pikiran Anda hanya pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini. Langkah kedua, latihlah persepsi Anda. Seorang filsuf Stoik bernama Epictetus pernah berkata bahwa manusia tidak diganggu oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh pendapat mereka tentang hal-hal tersebut. Ketika seseorang mengkritik Anda secara negatif, Anda memiliki pilihan untuk melihatnya sebagai hinaan atau melihatnya sebagai angin lalu yang tidak memiliki kekuatan untuk melukai harga diri Anda secara internal. Anda adalah pemilik penuh atas pikiran Anda sendiri. Langkah ketiga, selaraskan diri dengan kenyataan. Banyak dari kita yang menderita karena kita menolak kenyataan yang sudah terjadi. Filosofi teras mengajarkan kita untuk menerima realitas dengan lapang dada. Ketika rencana Anda gagal, jangan habiskan waktu untuk mengeluh. Terimalah kegagalan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lalu tanyakanlah, apa langkah terbaik yang bisa saya ambil sekarang? Pada akhirnya, filosofi teras bukanlah tentang menyembunyikan atau mematikan emosi Anda secara total. Filosofi ini adalah tentang melatih diri agar kita tidak menjadi budak dari emosi kita sendiri. Ini adalah sebuah bentuk kedewasaan batin yang membuat kita tetap bisa bersyukur dan tenang dalam kondisi apapun. Ketika Anda mampu memisahkan apa yang bisa Anda kendalikan dan pasrah terhadap apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda sedang menyelaraskan jiwa Anda dengan ketenangan yang sejati. Anda akan menyadari bahwa ketenangan batin tidak pernah ditemukan di luar sana, melainkan tersimpan rapat di dalam cara Anda menguasai diri sendiri di hadapan Sang Pencipta.